Salam saudara, di mana saja Anda berada hari ini. Saya ingin berbagi sukacita. Saya ingin memberi inspirasi kepada saudara sekalian, kepada Anda sekalian di mana saja Anda berada. Hidup ini sulit. Secara khusus hari-hari ini, bulan-bulan ini, atau tahun ini, di mana pandemi virus corona COVID-19 sedang merajalela. Sudah berapa ribu korban meninggal, berapa yang terjangkit, dan tidak tahu lagi berapa banyak lagi yang akan menjadi korban. Kekuatan manusia sangat terbatas. Kemampuan manusia sangat terbatas. Percayalah saudara, bahwa manusia di muka bumi ini hidup di dalam pengawasan, hidup di dalam pemeliharaan dan perlindungan Sang Pencipta. Secara khusus orang-orang yang mengenal siapa Sang Pencipta, siapa Allah yang sesungguhnya itu. Saudara, ada kesaksian yang sudah terjadi sekitar 42 tahun yang lalu. Kehidupan yang sangat sulit pernah saya alami. Saya berasal dari keluarga sederhana. Saya memiliki satu orang saudara, berarti 2 bersaudara dengan saya, laki-laki semua. Kami hidup di desa pedalaman, sungguh-sungguh pelosok desa yang paling terpencil, paling pedalaman. Saudara, pada waktu saya berumur kurang lebih 9 tahun, mungkin waktu itu kelas 3 atau kelas 4 SD, saya pernah mengalami lawatan Tuhan. Saya pernah mengalami jamahan Tuhan. Saya pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Yang hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara sekalian di masa-masa yang sulit, bahkan sangat sulit dan tidak mungkin terjadi, tetapi oleh pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, suatu kali waktu saya masih kecil itu, saya mengalami sakit yang sangat parah. Saya mengalami sakit yang cukup lama. Saya dicarikan obat. Mungkin dulu juga ada mantri namanya, tukang kesehatan, bidang kesehatan, namanya mantri kalau di kampung dahulu. Sudah berulang-ulang tidak sembuh, dicarikan obat yang lain, mungkin juga pengobatan tradisional dan sebagainya, tidak mengalami kesembuhan dan perubahan apapun. Dan singkat cerita, saudara, pada suatu hari saya sungguh dikira orang-orang, tetangga, ayah dan ibu saya sudah meninggal. Waktu itu kurang lebih jam 10 atau 11 malam, musim penghujan, mungkin sekitar bulan Desember, itu musim penghujan. Jalanan becek, tidak bisa dilalui kendaraan model apapun, sepeda tidak bisa, motor tidak bisa, apalagi mobil tidak bisa. Saudara, hampir tengah malam, ketika saudara-saudara sudah berkumpul di rumah karena dikira saya sudah meninggal, mereka ada yang membawa bahan-bahan makanan seperti beras dan sebagainya. Mereka sudah pada dipanggil datang
berdoa, menangis, dan menangis. Tetangga sudah pada datang, bahkan keluarga besar dari gereja juga datang menangis dan berdoa. Tapi saudara, mereka semua, ayah dan ibu saya, mereka sepertinya sudah tidak memiliki harapan lagi bahwa saya bisa hidup, bahwa saya bisa disembuhkan. Nah, tetapi suatu kejadian yang aneh, saudara, di tengah malam itu, tanpa ada pemberitahuan dari ayah dan ibu saya, dari tetangga-tetangga atau siapapun. Tetapi jam 10 atau jam 11 malam, tengah malam waktu itu, kalau di kampung yang sangat gelap karena tidak ada listrik, ya sangat sepi. Tetapi kemudian didengarlah ada suara mobil yang menderu-deru, suara mobil ke arah rumah kami. Saudaraku, ternyata yang datang adalah seorang misionari dari Australia yang memang melayani di desa-desa, termasuk di desa kami, di kampung kami. Nah, saudara, misionaris atau seorang misionari itu tinggal di gereja induk di kota. Jaraknya sangat jauh, mungkin sekitar 30 atau 40 km di kota. Tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba dia datang dengan membawa mobil hardtop dengan dipasangi rantai anti becek atau anti lumpur, dan datanglah ke rumah kami. Nah, waktu itu saudara tidak berlama-lama. Kemudian saya yang sesungguhnya sudah kritis atau mungkin dianggapnya sudah meninggal, kemudian dimasukkan ke mobil, diangkat ke mobil dan mau dibawa ke rumah sakit di kota. Perjalanan tengah malam. Nah, waktu itu yang ikut adalah ayah, ibu, dan kakak saya. Nah, saudara, ketika sampai di rumah sakit, ternyata rumah sakit sudah tutup, tidak bisa menerima pasien. Karena waktu itu masih mungkin belum begitu maju, belum begitu tersedia tenaga-tenaga kesehatan seperti sekarang. Dan akhirnya saudara, misionari dari Australia yang bawa mobil, yang tinggal di gereja kota, membawa saya ke gereja induk di kota. Nah, kemudian sampai di gereja itu saudara, saya ditaruh di atas meja altar. Saya ditaruh di atas meja altar. Kemudian ada ayah di samping saya, ada misionari atau pendeta itu di samping saya juga. Kemudian ada ibu saya di sebelah sana. Kemudian kakak saya juga di sebelahnya lagi. Nah, saudara, mereka berdoa. Misionari dan juga ayah, ibu, kakak saya berdoa buat saya. Saudara, anehnya saya masih sangat mengingat semua perjalanan ini. Dan peristiwa-peristiwa waktu orang-orang berkumpul, orang-orang mendoakan saya melihat, menyaksikan mereka semua. Mereka mengatakan saya sudah mati, tetapi saya bisa memperhatikan mereka satu persatu. Nah, ketika saya didoakan di gereja, di altar itu, saya pun menyaksikan meja altar itu. Saya pun melihat bahwa saya ditaruh di atas altar, meja altar. Dan saya juga melihat ayah, ibu, dan kakak saya, dan juga misionari tadi. Nah, saudara, setelah selesai didoakan, kemudian saya disuruh ditidurkan, dibaringkan di tempat tidur. Ya, ada satu ruangan di sana.
kemudian ayah dan ibu dan kakak saya juga jadi satu ruangan untuk istirahat, untuk tidur di situ. Suatu kejadian yang luar biasa, saudara. Kami semua tidur lelap, kami semua tertidur, termasuk saya bisa tertidur, istirahat, yang walaupun kata mereka saya sudah meninggal. Saudara, pagi-pagi mungkin jam 4 atau sekitar setengah 5, saudara, saya terbangun. Saya terbangun dan saya minta minum. Nah, saudara, ketika terjadi peristiwa ini, saya terbangun, saya tiba minta minum, maka segera ayah dan ibu saya dan kakak saya merasa senang, merasa bersuka cita, merasa bahagia bahwa anaknya sudah siuman, sudah bangun dari mati. Nah, saudara, mereka senang sekali dan kemudian segera meminta air minum, mengetok pintu gereja, pintu dapur, untuk mencari minuman. Nah, setelah kami minum, saya memperhatikan ayah dan ibu saya juga bergembira sekali. Nah, saudara, kemudian selanjutnya mungkin sudah jam 5 atau lebih, maka seorang misionari pendeta yang tinggal di gereja itu menyaksikan saya, melihat saya, menjamah saya, dan kemudian bersama-sama berdoa bersyukur, dan kemudian kami makan bersama-sama. Nah, setelah makan, terasa sungguh saya sudah segar dan sehat. Dinyatakan saya sudah segar dan sehat, saya sembuh dan sehat. Maka saudara, seorang misionari pendeta yang tinggal di gereja tadi, dia punya piaraan kelinci dari Australia. Nah, saya diajak melihat kelinci di kandang yang cukup banyak itu. Dan kemudian saya merasa senang, saya gembira, ditawari oleh misionari tadi mau kelinci Australia, maka saya diberi 2 ekor, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian sekitar mungkin jam 9 atau jam 10 berikutnya, kami diantar pulang ke kampung kembali. Dan kami sudah sehat walafiat. Kami sudah sehat, sakit saya sudah hilang lenyap. Saya sudah sembuh, saya sudah dibangkitkan dari kematian waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja engkau berada, kesaksian ini sangat sederhana, tetapi penting. Di masa yang sangat sulit, kita berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah virus corona COVID-19 yang tidak kasat mata ini, tetapi virus ini sungguh-sungguh sedang merajalela. Saudara, engkau harus berdisiplin, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti setiap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Engkau juga harus mentaati PPKM darurat yang saat ini sedang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan mungkin akan berkembang lagi. Saudara, tetapi lebih daripada itu, saudara, kita harus melekat kepada Tuhan yang telah membuat hidup. Jikalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, imanmu harus dibangkitkan, imanmu harus dihidupkan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Roh Kudus adalah Allah yang memelihara, melindungi dan menjaga. Dan senantiasa bekerja sampai hari ini. Melakukan mujizat demi mujizat bagi siapa saja yang dikehendaki. Bagi siapa saja yang berkenan. Bagi siapa saja yang meminta kepadanya. Dia akan melakukannya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus masih mencipta, Roh Kudus masih memperbaharui, Roh Kudus masih bekerja. Jadi jangan abaikan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa dan hidup.
hidup dan berkuasa. Engkau akan dijadikan pemenang di atas pemenang. Engkau akan diangkat terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi bukit-bukit, melintasi persoalan-persoalan. Kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, inilah kesaksian saya hari ini. Kesaksian kejadian yang sesungguhnya sudah terjadi sekitar 42 tahun yang lalu. Tapi saudara, saya rindu. Ini saya bagikan kepada Anda supaya Anda memiliki motivasi, memiliki iman yang hidup. Karena Allah kita hidup. Allah kita sanggup menolong setiap orang yang percaya. Anak-anaknya yang sudah percaya kepada Dia. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita di surga, melimpah-limpah atas setiap kita. Haleluya. Salam.